Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya FGN Channel. Saya Fitra Givanur Ramdan. Kali ini saya akan sedikit berbagi tips buat para pemula di dunia ikan lohan. Ini untuk pemula ya. Untuk suhu dilarang nonton. Ampun suhu. Bolehlah suhu sharing di kolom komentar ya. Pada kesempatan ini pokok pembahasan dari video ini adalah tips sedikit tentang insang yang terbuka pada ikan lohan guys. Penanganannya seperti apa dan pencegahannya seperti apa guys. Nah langsung saja kita simak pembahasan berikut guys. Nah ini adalah contoh-contoh insang yang terbuka ya. Ini source-nya ini dari Facebook. Nah seperti ini ikannya ngelipet, insangnya ngelipet ya. Nah seperti ini ya, lebih jelas lagi. Nah ini adalah videonya ya dari Om Nurwanto di FB, di grup Indonesian Kamfa Community. Bisa kalian lihat tuh, sangat terbuka insangnya. Nah ini juga ada juga nih contohnya, sedikit sih ya, tapi ya hitungnya minus. Nah gimana sih cara penanganannya? Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu faktor apa saja yang dapat menyebabkan insang pada ikan lohan ya. Sebetulnya tidak hanya ikan lohan saja sih, banyak ikan-ikan lain juga seperti arwana ya, seperti ikan koki, bahkan ikan konsumsi kita juga kadang ada insangnya yang terbuka. Itu karena apa? Yang pertama biasanya itu adalah faktor air yang kurang sehat guys, air yang kotor ya, dan juga kandungan air, oksigen dalam airnya yang kurang terlarut. Ataupun kadang ikan yang kita kirim, misalnya ya kita kirim dari penjual ke pembeli, itu asalnya di penjual itu normal, tapi tiba-tiba nyampe ke pembeli itu cacat, minus insangnya. Itu bisa jadi karena dalam proses perjalanan guys, kita kurang tahu juga ya di perjalanan itu seperti apa. Bisa kalian tahu sendiri lah ya. Dan kemudian mungkin dari sellernya itu tidak memberikan oksigen ya, oksigen murni. Kadang kan ada juga yang pakai aerator ya, cuman aerator. Nah seperti itu bisa jadi cacat di perjalanan guys, yang asalnya tidak cacat jadi cacat. Dan misalnya sudah nyampe nih ke rumah kalian dengan selamat, ikannya tidak minus, tapi saat dipelihara sama kalian itu insangnya terbuka. Nah itu mungkin karena itu ya tadi, faktor air atau juga kandungan oksigen yang kurang terlarut. Nah seperti ini ya. Nah kebetulan saya punya juga burayak ya, dari burayak tuh insangnya ngelipet. Nah ini adalah cara simpelnya guys, langsung saja ya. Nah kalian kencengin tuh aerator ya, kencengin aeratornya ini supaya oksigen terlarut dalam air itu menghasilkan banyak ya, banyak oksigen yang terlarut ya. Nah ini sangat berperan penting terhadap penyembuhan insang ya. Nah jadi terus nanti dikurangin airnya nih. Nah airnya kurangin sedikit ya, biar cepet gitu oksigen terlarutnya ya. Nah kalau bisa kalian kencengin terus lah aerator ya, tambah lah. Nah kita kurangin dulu guys ya airnya. Nah sampai setengah mungkin ya, setengah tinggi akuariumnya. Nah nanti kita lihat juga hasilnya ya. Nah ini dia hasilnya seperti ini, mungkin beberapa minggu ya, ikannya agak mulai sudah sehat, walaupun masih terlihat agak sedikit ada yang insangnya masih bocor ya, walaupun sedikit. Nah tapi alhamdulillah ikannya makin kesini makin baik ya. Ini size-nya size berapa ya, kuku kelingking lah ya. Ini dapatnya saya nih tuh ya, masih ngelipat ya ini. Nah nanti kita lihat beberapa minggu ke depan ya, di belakang video, di akhir video saya bisa menampilkan bahwa ini juga lumayan berhasil guys. Jadi insangnya tidak terlalu terbuka ya, tidak ngelipet, tidak terbuka, yaitu karena saya coba treatmentnya setiap hari seperti itu guys. Nah kalau bisa juga untuk pergantian airnya kalian lakukan secara rutin juga
ya, karena nah sebelum sebelum memberikan air yang baru, jadi si air tandon kalian itu diaerasi guys ya, biar terpecah oksigen terlarutnya, biar pas kita masukin ke dalam tank itu udah segar gitu ya ibaratnya ya. Tinggal kalian lanjut aerasi ya, pakai biofoam ya, supaya bisa menyerap partikel-partikel amoniak yang kecil, dan itu juga sangat membantu ya. Nah, ini dia contoh beberapa minggu ke depannya lagi. Nah, di sini sudah tidak terlihat ya, sudah tidak terlihat insang yang terbuka guys. Alhamdulillah ya, asal kita konsisten ya, tidak seperti video yang tadi di depan itu makin gede juga ya, makin gede ikannya makin gede juga terbuka insangnya. Nah, ini alhamdulillah makin gede tapi insangnya sudah tertutup guys, jadi ini tanpa operasi ya. Nah, mungkin kecuali kalau misalnya kasusnya yang sudah berat ya. Di sini saya mencontohkan yang dari burayak guys ya, karena rawannya itu ya pasti di burayak, pas burayaknya. Jadi saat kalian punya ikan lohan dari burayak yang insangnya rusak atau terbuka ya, kalian bisa lakukan treatment seperti ini, yaitu yang pertama kencengin aerasi. Nah, kemudian usahakan tinggi air dalam akuarium tidak terlalu tinggi. Nah, itu gunanya untuk mempercepat proses aerasi air guys, supaya oksigen terlarutnya cepat pecahnya guys ya. Nah, kemudian juga sering ganti air ya, jaga kondisi air, sering sipon juga. Pastikan tidak ada sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan. Ya, pokoknya jagalah kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, gitu guys ya. Di sini selain YouTube-nya tentang ikan, juga mengajarkan tentang tata cara beragama guys. Nah, seperti itu guys ya. Mungkin bagi kalian yang suka dengan video ini, merasa ada manfaatnya, bolehlah kalian untuk like ya, komen, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa bagikan video ini guys ya, supaya teman-teman kalian tahu tentang cara penanganan insang terbuka pada ikan lohan guys. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.